Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Tirohis, materi kita pada kesempatan siang hari ini adalah materi akhlak, yaitu kita akan belajar materi akhlak ini dari satu kitab ya, yang kemarin Pak Rijal telah share kepada kalian, yaitu Akhlakul Libanin ya. Nah, Akhlakul Libanin ini adalah kitab yang berisi tentang materi-materi akhlak yang bagus banget untuk kalian pelajari ya. Nah, selain daripada itu, kata-kata atau mufradat yang berada di kitab Akhlakul Ibanin ini baik sekali untuk pemula bagi ingin kalian belajar bahasa Arab ya. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh kalau perlu dicatat apa saja kira-kira kata-kata yang penting eh, untuk kalian praktekkan nanti bahasa Arabnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan Pak Rijal juga menghimbau ketika kalian belajar kitab ini, kan Pak Rijal kasih kitab ini ininya ya, bahasa Arabnya ya. Nah, coba kalian siapkan satu buku untuk kalian mencatat ya, biar mencatat juga artinya, maknanya. Jadi biar nanti kita sampai satu buku kalau bisa kita hatamkan ya. Jadi jangan hanya mendengarkan kalau bisa, tapi mencatat kira-kira setiap judulnya itu dicatat artinya. Nah gitu ya, biar kalian paham. Baik, mohon izin Pak Rijal akan share screen atau berbagi layar bersama kalian, yaitu kitab Akhlakul Ibanin ya. Oke, sudah terlihat ya anak ya? Sudah terlihat? Ya, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Kita, Pak. Jadi, Haikal Lutfi, ini adalah kitab Akhlakul Ibanin, juz pertama ya, juz awal. Ya, ini juz awal ya, yaitu pengarang daripada kitab ini adalah Syekh Umar bin Ahmad Baroja ya. Umar ibn Ahmad Baroja ya. Nah, inilah pengarang kitabnya ya. Nah, untuk mengambil keberkahan daripada musannif atau pengarang kitabnya, mari sebelumnya kita baca Al-Fatihah kita kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Umar ibn Ahmad Baroja. Al-Fatihah ila hadrati Al-Imam Umar ibn Ahmad Baroja. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah sahabat-sahabat Tirohis, kita langsung saja ke eh, ya ini ya, ke langsung materi yang pertamanya ya. Jadi Pak Rijal juga apa namanya eh, menasihati kalian kalau kalian ingin belajar sesuatu atau satu buku atau satu kitab ya, usahakan sebelum belajar kalian kirimkan dulu Al-Fatihah kepada pengarangnya biar atau penulisnya ya, biar apa? Biar ilmu yang kalian dapat dalam buku tersebut menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke ya. Baik, siap ya. Ini halaman yang keempat ya, yaitu bagian pertama ya. Coba dibaca siapa? Royan nih, Royan udah hadir ya. Silakan Yan, Royan. Ya, Pak. Ya, baca gak? Halaman 4, Pak. Ya, ini ya. Nih, Pak Rijal besarin tuh. Tuh. Bimadza yatakhallaqul walad? Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min 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 sigorih. Ya, jadi nggak usah pakai tajwid ya. Ini kan bukan Al-Quran. Jadi langsung aja min sigorihi gitu ya. Nggak usah nggak usah ditajwidkan. Silakan. Lanjut. Li'aisha mahbuban fi kibarihi qarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nasi wa yajibu alaihi aidan ay yabta'ida anil akhlaqil qabihati
kaila yakuna makruhan la yarda an la yarda anhu rabbuhu wa la yuhibbuhu ahluhu wa la ahadum minan nasi. Oke, baik. Terima kasih, Royan. Ya, jadi nanti untuk pelajaran kitab ini ganti-gantian ya. Nanti satu bagian baca siapa gitu ya. Nah, jadi biar kalian juga belajar membaca tulisan Arab. Insya Allah kalau orang yang sering membaca Al-Quran, membaca tulisan-tulisan Arab itu nanti lancar nanti berbicara bahasa Arabnya ya. Oke, bagian yang pertama yaitu adalah bimada yatakhallaqul walad ya. Apa artinya? Artinya adalah bimada yatakhallaqul walad, yaitu dengan apa seseorang atau seorang anak ya. Bimada itu artinya dengan apa ya. Dengan apa seorang anak yatakhallaqul walad ya. Bimadza dengan apa? Yatakhallaqu yaitu berakhlak, al waladu yaitu seorang anak ya. Nah, walad itu artinya anak. Maka artinya adalah dengan apa seorang anak itu berakhlak. Kelihatan ya artinya ya, Pak Rijal tulis ya, biar makin jelas ya. Nah, ini. Awalan, yang pertama ya, Pak Rijal nggak akan nulis semuanya ya, jadi kalian tulis aja sendiri ya di bukunya ya. Awalan, yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah yajibu alal waladi ya. Yajibu alal waladi itu adalah wajib ya. Yajibu itu adalah artinya wajib, hukumnya alal waladi atas setiap anak ya. Di sini artinya anak laki-laki ya, tapi ini kita umumkan saja nggak apa-apa ya. Bisa anak perempuan. Kalau walad itu kan anak laki-laki gitu ya. Kalau bintun itu anak perempuan. Makanya sebenarnya ada kitab lagi selain akhlakul libanin, ada yang disebut juga akhlakul libanat, yaitu akhlak bagaimana kitab ini diperuntukkan untuk anak-anak yang perempuan. Ya, tapi nggak apa-apa, kita samakan saja ini ya. Karena walad itu ya sebenarnya kan artinya waladun ya, artinya dari kata wulida. Wulida itu kan artinya yang dilahirkan ya. Jadi ya mau perempuan mau laki-laki sama ya. Jadi yang pertama adalah yajibu alal waladi, wajib bagi seorang anak itu ayyatakhallaqo ya, dengan berakhlak ya, atau berakhlak. Yatakhallaqo itu artinya berakhlak ya. Takhallaqo yatakhallaqu ya, takhallaqo ya. Kemudian bil akhlakil hasanah. Yaitu dengan akhlak hasanah. Apa akhlak hasanah? Tahu? Baik. Iya, akhlak Akhlak yang hasanah baik. itu artinya akhlak yang baik min sigorihi. Ya, min sigorihi itu adalah apa namanya? Masa kecilnya ya. Pada masa kecilnya. Gak usah Pak Rijal tulis ya, kalian tulis sendiri aja ya. Jadi yang pertama Pak Rijal ulangi, yajibu alal waladi, wajib bagi seorang anak an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia ya. Sama hasanah itu kan baik. Min sigorihi, dari masa kecilnya ya. Nah, jadi kalian ketika masih kecil itu sudah harus dibiasakan mempunyai akhlak yang baik. Liyaisha mahbuban. Ya, liyaisha mahbuban itu artinya liyaisha agar hidupnya ya. Li itu untuk atau agar ya, itu namanya harfun jar ya. Harful jar yaitu yang berarti adalah untuk atau agar. Liyaisha agar, supaya ya, atau agar atau supaya sama aja ya. Supaya ya Aisyah ya. Liyaisha, maaf ya, liyaisha itu artinya agar, supaya hidupnya mahbuban. Mahbuban itu apa? Mahbuban, ada gak yang tahu mahbuban itu artinya habib ya. Habib itu kan dari kata hub. Habba yuhibbu, artinya mencintai ya, makanya hub, cinta. Mahbuban ya, menjadi seseorang yang dicintai gitu ya. Jadi wajib bagi seorang anak itu mempunyai akhlak dari masa kecilnya, agar apa? Agar nanti kelak hidupnya dia menjadi
anak yang dicintai. Fi kibarihi. Ah, ini fi kibarihi pada masa dewasanya. Ya. Nah, jadi kalau ini min sigorihi masa kecil sigor ya. Ah, kibarihi dewasa ya. Kabir ya. Jadi Parida tulis nih sogir ya, dari kata sogir ya, sogir, maaf nggak bisa pakai bahasa Arab ininya ya. Sogir itu kecil, masa kecil ya, atau sigorihi sama. Kalau kabir, kelihatan kan ya, Pak Rijal ngetik ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, kabirun ya, maaf, kabirun artinya besar. Ya, ini sogirun, sogirun, kecil. Nah ini ya, sogirun kecil, kabirun besar ya. Sogir, sigor ya sama. Sigorihi masa kecilnya. Kibarihi masa besar atau masa dewasa. Makanya kan kalau kalian mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, kibar. Gitu ya, maksudnya Akbar itu artinya yang paling besar. Maksudnya siapa? Allah yang paling besar. Nah, jadi agar nanti hidupnya ketika dewasa dia menjadi orang yang dicintai. Nah, bagaimana contohnya dicintai? Nih, lanjut. Yardo anhu rabbuhu. Yardo itu artinya meridoi. Siapa yang meridoi? Anhu rabbuhu. Meridoi kepadanya rabbuhu. Rabbuhu itu artinya Tuhannya. Ya, Rob itu Tuhan. Ya. Nah, jadi contoh-contoh daripada ketika ia hidupnya dicintai, ketika masa masa apa namanya masa dewasanya adalah Allah meridoinya ya. Allah ridho kepadanya, tulis aja gitu. Allah ridho kepadanya. Titik dua kan gini ya. Liaisha mahbuban agar hidupnya dicintai fiki barihi pada masa dewasa yardo'an hurabuhu. Contohnya Allah meridoinya, Tuhannya meridoinya. Kemudian wa yuhibbuhu ahluhu. Dan dicintainya lah dia, ya, yuhibbuhu itu dicintai ya. Sama tadi mahbuban itu yang dicintai, ya. Wa yuhibbuhu dan dicintainya dia. Ah ini namanya fiil apa namanya? Mudhari majhul ya. Artinya ini kalau dalam bahasa Arab yuhibbuhu itu artinya kalau dalam bahasa Inggris passive voice ya. Jadi ada active voice, ada passive voice. Ada kalau active voice itu kan mencintai gitu ya. Nah, tapi kalau passive voice-nya apa? Dicintai. Nah, gitu ya. Jadi yuhibbuhu dicintainya dia, ahluhu oleh keluarganya. Ahluhu itu keluarganya. Jadi ahlun itu keluarga artinya ya. Makanya kalian pernah mendengar kata ketika kalian bersalawat kan gitu ya. Wa ala alihi ya artinya sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Wa ala alihi ya kita bersalawat kepada Nabi wa ala alihi kemudian kepada juga keluarganya gitu kan. Atau juga kalian pernah mendengar istilah ahli waris misalnya. Ahli waris maksudnya itu ahli itu keluarga ya, keluarga yang mewarisi. Nah, jadi orang yang apa namanya mempunyai akhlak yang baik nih anak-anak, nanti dia ketika dewasanya akan dicintai. Contohnya dia akan dicintai yang pertama tentunya adalah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Yang kedua, dia akan dicintai ahluhu, keluarganya, dicintai ibu kita, ayah kita, kemudian saudara kita gitu ya. Wa jami'un nas ya, jami'un nas ini dan seluruh manusia. Ya, jamaah gitu ya, semua itu ya. Maksudnya jamaah. Artinya semua, maksudnya semua manusia akan mencintainya. Ya. Jadi dicintai keluarga dan dicintai oleh seluruh manusia yang bertemu dengannya ya.
Nah, maka orang-orang yang kemudian dia apa namanya berakhlak baik pasti dong dicintai. Nggak mungkin orang yang berakhlak baik dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi eh, kita harus berakhlak baik, ya. Nah, sebelumnya apa sih itu akhlak? Nah, gitu ya. Nanti kita yang kedua nih. Sanyan, yang kedua, wajibu alaihi aidon, dan wajib juga kepada seorang walad tadi juga, ya. Aidon itu artinya juga, ya. Wajibu dan wajib juga, maaf. Wajibu dan wajib alaihi atasnya, nya itu kepada walad tadi ya, seorang anak, dan wajib kepada seorang anak aidon. Aidon itu juga. Jadi artinya dan wajib juga kepada seorang anak ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah. Untuk menjauhi ayyabta'ida itu artinya menjauhi. Ba'idun itu artinya jauh. Nah, ini tulis di sini ya, Pak Rijal ya. Ba'idun jauh. Kalau qaribun dekat. Oke. Nah, jadi apa namanya? Kalau dia menjauhi akhlak, maaf. Maksudnya adalah wajib juga atas seorang anak untuk menjauhi akhlak qobihah. Apa qobihah? Yang buruk, Ini. Pak. Ya, yang tadi apa? Hasanah. Hasanah baik. Kalau qobihah itu buruk, ya. Jelek, buruk atau jelek. Qobihun, qobihatun, sama ya. Nah, jadi akhlak itu ada dua anak-anak. Ada akhlak hasanah, ya, ada akhlak qobihah. Nah, sekarang Pak Rizal mau kasih tahu ke kalian atau Pak Rizal mau nanya dulu ke kalian nih. Fika, apa sih itu akhlak Fika yang kamu tahu? Apa itu akhlak? Akhlak itu tingkah laku kita terhadap seorang lain. Oke, tingkah laku kita kepada orang lain. Apalagi? Eh, Haikal, akhlak. Akhlak itu perilaku seseorang. Oke, perilaku seseorang. Baik, ya betul ya semuanya ya. Tingkah laku, perilaku, ya. Kalau orang apa namanya bahas apa ya, unggah-ungguh gitu ya. Ada istilah unggah-ungguh itu namanya tingkah laku atau tata laku. Nah itu namanya akhlak. Nah jadi tapi Pak Rizal ingin mendefinisikan akhlak itu adalah ya halun lin nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yatin. Jadi akhlak itu adalah suatu keadaan dalam diri manusia yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu min ghairi fikrin, tanpa pemikiran, wala ruyatin, dan tanpa pertimbangan lagi. Nah, itu namanya akhlak. Paham nggak? Jadi akhlak itu adalah dorongan dalam diri manusia nih, ya, satu keadaan dalam diri manusia yang dia terdorong melaksanakan sesuatu atau melakukan amalan sesuatu min goiri fikrin, jadi dia nggak perlu mikir lagi dan dia juga nggak perlu menimbang-nimbang lagi wala ruyatin. Nah ini menurut Ibnu Miskaweh ya. Contoh berjalan. Nah berjalan itu kan juga akhlak ya. Apakah ketika Vika berjalan kemudian Vika mikir dulu gitu kan? Aku mau berjalan gak ya gitu kan? Enggak kan? Ya jalan aja gitu kan? Nggak perlu mikir-mikir lagi. Jadi sesuatu amalan yang terjadi secara spontanitas itu namanya akhlak anak-anak. Tingkah laku kita, tapi tingkah laku itu yang terjadi secara spontanitas. Jadi itu sudah bawaan dari kita. Itu namanya akhlak. Ya, tanpa pemikiran lagi gitu kan. Nah, maka ketika seseorang berjalan, ya, yang dimana jalan itu adalah cara seseorang melakukan tanpa lagi berpikir dan juga menimbang-nimbang, ya orang kan kalau mau jalan di jalan aja gitu kan. Nah maka di situ lagi nilai akhlaknya hasanah atau kobihah gitu kan. Kalau orang akhlaknya itu
cara jalannya itu baik, ya pasti kan dia tawadu jalannya. Kalau dengan orang tua dia permisi gitu kan. Kalau dia lewat, kalau dia berjalan enggak, apa, ya tawadu artinya dia membungkukkan badan, ya. Nah, berbeda dengan akhlak yang qobihah, akhlak yang buruk. Ketika dia berjalan pasti dia jalannya membusungkan dada, gitu kan. Wah, kayak kayak seakan-akan dia sombong jalannya gitu kan. Wah, digaya-gayain. Nah, itu namanya sombong. Nah, disitulah kita bisa melihat akhlak kita. Ya, cara jalan kita, cara cara apa lagi ya macam-macam ya, cara 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 berbicara kita gitu kan, cara cara makan kita. Nah, itu semua dinilai di situ. Nah, maka semua anak-anak, nah ini yang sering Farizal dengar nih, ya. Jadi semua manusia itu punya akhlak, gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilah dasar nggak ada akhlak. Ya. Kan sering sering kita dengar ya, ada istilah gitu ya. Nggak punya akhlak lu, gitu kan? Eh, Dasar bocah nggak ada akhlak gitu ya misalnya ya, kayak ada bully-bully gitu kan. Nah, itu salah ya. Pernyataan seperti itu salah. Bukan nggak ada akhlak. Manusia itu setiap manusia punya akhlak. Ya, nggak ada manusia yang nggak punya akhlak. Setiap manusia punya tingkah laku. Setiap manusia punya akhlak. Setiap manusia punya karakter. Namun pertanyaannya adalah akhlak yang bagaimana? Nah, seperti itu anak-anak. Ya, apakah akhlak hasanah yang baik ataukah akhlak qobihah yang buruk? Ah, paham ya? Jadi setiap orang punya akhlak. Jangan bilang ke teman kita, dasar nggak punya akhlak. Punya, dia akhlak punya. Ya. Cuma pertanyaannya akhlaknya yang mana gitu ya? Akhlak baikkah atau akhlak buruk? Nah, seperti itu. Oke, coba Pak Rizal teruskan lagi ya. Wa yajibu alaihi aidon, dan wajib juga atasnya yaitu ayataba'ida, yaitu menjauhi anil akhlakil qabihah, terhadap akhlak yang buruk. Kaila yakuna makruha, ya. Nah, kaila ini sama ya, artinya juga agar ya. Agar tidak menjadi orang yang ya, yakuna itu kaila itu agar, yakuna menjadi, kana yakuna ya, kana yakunu ya. Artinya dia menjadi. Kaila yakuna agar tidak ya. Kaila itu agar tidak. La-nya itu menunjukkan tidak. Kae itu agar, la-nya tidak. Jadi kaila agar tidak yakuna menjadi seseorang walad itu makruhan. Makruhan itu artinya dibenci. Nah, dibenci ya. Dari kata karoha yakrohu, artinya dibenci ya. Makanya ada dalam fikih itu kan ada hukum makruh. Ya, makruh sama ya. Makruh artinya sesuatu yang dibenci ya, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Makanya kayak misalkan apa contohnya, hukumnya eh, apa sih, misalnya memakan makanan-makanan yang bau ya, itu kan hukumnya makruh, artinya tidak disukai gitu ya. Misalnya makan jengkol, makan jengkol ke masjid gitu kan, nah itu kan makruh ya. Kalau bisa ya siwakan dulu, sikat gigi dulu. Kalau kalau mau makan makanan yang kiranya menimbulkan sesuatu yang tidak sedap aromanya, nah maka kalau bisa ya sikat gigi dulu gitu ya. Kenapa? Karena di masjid itu nanti akan menimbulkan kebencian daripada malaikat ya. Jadi malaikat itu tidak suka atau benci atau kepada hamba Allah yang masuk masjid tapi dia mulutnya bau gitu ya. Artinya dia dibenci ya. Nah, jadi kita diperintahkan dalam kitab ini kata Syekh Ahmad Baroja menjauhi akhlak yang buruk. Agar apa? Agar nanti kita tidak dibenci. Nah, bagaimana nih dibenci? Seperti tadi kebalikannya la yardo anhu rabbuhu ya. Tuhannya tidak meridoinya, wala yuhibbuhu ahluhu, dan tidak dia dicintai oleh keluarganya ya. Jadi ini tinggal tambahin aja nih. Artinya tidak yardo, tidak ridho kepadanya, rabbuhu Tuhannya. Wala yuhibbuhu ahluhu, dan tidak dicintai ahluhu keluarganya, wala ahadun minan nas, dan juga tidak dicintai oleh satupun di antara manusia. Tuh, ya.
Lagian siapa sih yang suka sama punya